Guys, jadi aja guys, ntar ya kita set kamera dulu. Anjir itu apa sih mati lampu dan ini udah real hot. Ya masih ada piring bekas makan dan maaf ini backlight. Ntar ya. Masih udah kelihatan. Oke, jadi aku di sini mau latihan buat besok. Jadi besok itu ada volunteeran di sekolah Man 1 dan BTW pakai jilbab. Jadi aku pakai jilbab besok ya. Aku juga baru ingat kalau misalnya besok aku pakai jilbab. Iya aku baru nggak. Oke, kita mau latihan dulu. Gimana nanti kita nyapain. Sebenarnya kemarin itu kita juga udah pernah, aku sama kating-kating. Jadi aku tuh sama kating-kating gitu loh. Nah, aku tuh sebenarnya sama teman-teman aku daftarnya sama Ica, Shanda, sama Ranti gitu kan. Nah, tapi posisinya nyebelinnya itu aku kan itu terakhir daftar ya, tapi nyebelinnya cuma aku yang lulus gitu loh. Jadi kayak yang teman-teman dekat aku tuh nggak ada. Jadi aku tuh selalu berangkat sendiri kalau misalnya mau volunteeran. Paling nanti sama Jogja, tapi aku nggak terlalu dekat sih sama dia, jadi kayak agak awkward gitu. Jadi kita mau latihan dulu. Halo adik-adik. Jadi kayak halo adik-adik semuanya. Jadi kita di sini kakak dari Hambem. Halo adik-adik semuanya. Jadi kita dari Teknik Biomedis ITERA. Di sini kita akan menjelaskan apa sih itu ITERA, kampus ITERA itu gimana sih, atau lebih lama lagi itu apa sih Teknik Biomedis ITERA gitu. Jadi tapi sebelum kita memulainya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stefania Diolombu dari Teknik Biomedis angkatan 2022. Ini 2000 berapa sih anjir? Ini 2023 ya? Oh iya. Aing teh lupa, cong. ITERA itu pada tanggal 6 Oktober 2014 Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA di Kabupaten Lampung Selatan dan Institut Teknologi Kalimantan ITK di Balikpapan sebagai perguruan tinggi negeri. Nah, jadi pada tanggal 6 Oktober itu 2014, Presiden Republik Indonesia sesuai dengan peraturan telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera dan Institut Teknologi Kalimantan sebagai perguruan tinggi negeri. ITERA dirilis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi ITERA ini dibina atau dikembangkan jadi ITERA ini dirilis dan dikembangkan oleh ITB nantinya selama 10 tahun ke depan dengan kualitas minimal setara dengan ITB ya. Jadi ini yang tolong. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Diolombu dari Teknik Biomedis ITERA angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ITERA atau mungkin sejarah Teknik Biomedis ITERA. Tapi kita pertama-tama mulai dulu dari sejarah ITERA ya. Jadi pada 6 Oktober 2014 kemarin Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo meresmikan Institut Teknologi Sumatera yang ada di Lampung Selatan dan Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan sebagai institut sebagai perguruan negeri. Nah, jadi ITERA dirilis pendiriannya dan dikembangkan oleh ITB selama 10 tahun dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Jadi minimal selama 10 tahun ke depan. Lalu tujuan dari ITERA ini itu pertama memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, ilmu kemanusiaan
untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumatera. Jadi ITERA ini dibangun bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan, memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan terutama di Sumatera. Dan tentunya juga bagi bangsa Indonesia ya. Dan dengan dinamika masyarakat Indonesia dengan penugasan ITB untuk melahirkan Institut Teknologi Sumatera, diharapkan ITERA menjadi perguruan tinggi dengan reputasi dan kualitas milikan ITB gitu. Jadi ya kalian tahu sendiri ya kalau ITERA itu digadang-gadang kalau misalnya dia ini merupakan adik dari ITB gitu. Jadi ada beberapa jurusan yang ada di ITERA. Yang pertama itu ada 3 jurusan di ITERA. Yang pertama jurusan Sains, Infrastruktur dan Kewilayahan dan Teknologi Produksi Industri. Yang pertama dari jurusan Sains itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nah buat jurusan Sains itu ada 10 ya, yaitu pertama program studi fisika, program studi fisika, program studi matematika, program studi biologi, kimia, farmasi, atmosfer dan keplanetan, sains aktuaria, sains lingkungan kelautan, studi sains data, dan studi magister fisika. Jadi di ITERA ini udah ada S2 yaitu magister fisika gitu. Lalu buat jurusan infrastruktur dan kewilayahan itu juga ada 10, yaitu pertama ada teknik geometrik, perencanaan wilayah dan kota PWK, teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, desain komunikasi visual, arsitektur landscape, teknik perkereta-apian, lalu rekayasa tata kelola air terpadu. Lalu buat jurusan teknologi produksi di industri, dan di sini terdapat prodi biomedis gitu. Yang pertama ada teknik elektro, geofisika, teknik informatika, teknik geologi, teknik mesin, industri kimia, fisika, biosistem, teknologi industri pertanian, teknologi pangan, teknik sistem energi, teknik pertambangan, teknik material, teknik telekomunikasi, rekayasa kehutanan, teknik biomedik, rekayasa minyak dan gas, rekayasa instrumentasi dan automasi, lalu rekayasa kosmetik. Itu beberapa jurusan dan program studi yang ada di ITERA. Lalu ITERA ini punya fasilitas apa aja sih? Yang pertama itu ada PLTS, yaitu kalian tahu PLTS ya? PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ITERA membuat atau memiliki fasilitas tersebut. Ada juga kita punya Smart BRT ITERA, Kebun Raya ITERA, tentunya WiFi Corner. WiFi Corner itu dimana nanti kita misalnya bisa berkumpul buat ngerjain tugas gitu. Jadi di situ kayak ada pusatnya, jadi kalau kita mau belajar buat seling-selingan gitu biasanya kita belajar di WiFi Calendar. ITERA juga punya fasilitas gym, embung ITERA, kalian tahu lah ITERA punya berapa embung dari Sabang sampai Merauke. ITERA-nya itu banyak banget embung gitu, anjay. Kita juga punya observatorium ITERA, laboratorium teknik, RIMA ITERA. Kalian tahu RIMA ITERA itu adalah rumah ibadah 5 agama. Terus ada gedung kuliah umum, ada asrama ITERA, dan tentunya lagi ada gedung kuliah umum GKU 2. Jadi ada 2 GKU. Jadi terus gimana nih? Udah pada tertarik buat masuk ITERA? Buat yang tertarik, ada beberapa jalur masuk penerimaan mahasiswa baru di ITERA. Yang pertama SNBP, atau biasa disebut kayak jalur undangan dari atau dari apa sih namanya, mahasiswa siswa eligible, itu seperti itu biasanya. Lalu SNBT itu tentangnya kayak UTBK ujian. Lalu SMPB Barat seleksi mandiri, USMPK prestasi khusus seleksi beasiswa afirmasi. Lalu USMPB atau ujian seleksi masuk khusus prodi baru. Tuh, terus itu tadi tentang ITERA. Nah, sekarang kita masuk ke teknik biomedis nih di prodi kakak. Jadi apa sih itu teknik biomedis ini? Biomedis teknik gimana gitu, kayak apa nih? Teknik biomedis merupakan ilmu multidisiplin dari bidang ilmu keteknikan dan ilmu dasar seperti biologi, fisika, dan kimia, serta juga matematika ya. Dan tentunya kedokteran.
untuk diaplikasikan dalam teknologi medik. Nah, jadi biomedis ini merupakan gabungan beberapa bidang ilmu dasar seperti biologi, kimia, fisika, matematika, dan ilmu kedokteran, sehingga dia dapat diaplikasikan dalam teknologi medik seperti itu. Teknik biomedis ini didirikan pada tanggal 9 Agustus 2019. Teknik biomedis berperan dalam mengupayakan peningkatan dalam dunia kesehatan. Contohnya dalam hal terkait dini, diagnosa, terapi, rehabilitas, dan pengobatan berbagai penyakit. Teknik biomedis ITERA berbeda dengan teknik prodi biomedik lainnya di Indonesia. Jadi beda nih ITERA biomedik di ITERA sama yang lain-lain yang ada di Indonesia nih, beda. Karena dengan lebih menekankan pada kualitas hidup manusia, bukan hanya peningkatan layanan kesehatan, dengan memanfaatkan biodiversitas yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera. Jadi kayak memfokuskannya itu pada bukan hanya kayak meningkatkan layanan kesehatan nih, bukan, tapi juga memanfaatkan biodiversitas yang ada di Indonesia, terutama ya tentunya di Sumatera, karena namanya juga teknologi Sumatera. Visi dari biomedis ini ada menjadi program studi unggulan yang berperan aktif dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di wilayah Sumatera pada bidang perancangan, inovasi, serta penerapan teknologi kesehatan secara berkelanjutan. Lalu apa sih misi-misi kita nih guys ya? Misi. Jadi yang pertama, menyelenggarakan sistem pendidikan yang menghasilkan SDM sumber daya manusia atau lulusan yang mampu merancang, berinovasi, serta menerapkan teknologi kesehatan secara berkelanjutan. Lalu kedua, menyelenggarakan dan mendukung kegiatan penelitian di bidang teknik biomedis. Lalu ketiga, melakukan kerjasama dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang teknik biomedis. Nah, kita pasti pikir-pikir kan, masuk biomedis nih, tertarik nih, udah tahu nih cara daftar tadi gimana. Nah, emang tapi kalau kita lulus tuh prospek kerjanya gimana sih kak, gitu kan. Teknik biomedis ini prospek lulusnya itu yang pertama banyak. Yang pertama itu bisa dapat merancang dan mengembangkan alat dan teknologi kesehatan. Lalu kedua, berpartisipasi dalam bisnis alat dan teknologi kesehatan gitu. Jadi kita bisa mengembangkan, kita juga bisa berbisnis. Lalu ketiga yaitu dapat melakukan penelitian buat orang-orang yang kayak misalnya tertarik kedokteran tapi kayak gak mau kedokteran banget nih. Nah, jadi kita bisa melakukan penelitian dalam bidang material, alat dan teknologi kesehatan. Lalu keempat, dapat membina dan mengelola penggunaan alat dan teknologi kesehatan. Lalu yang kelima, dapat melanjutkan pendidikan dalam bidang teknik biomedis. Jadi kita bisa jadi dosen atau kayak gitu lah. Jadi bisa melanjutkan juga. Lalu kita juga lalu ada kerja praktik dan internship. Apa sih tuh KP? Biasa disingkat kalau di kampus tuh KP gitu. Kerja praktik. Kerja praktik itu merupakan suatu bentuk implementasi perkuliahan. Jadi kita mengimplementasikan atau menerapkan gitu perkuliahan kita yang dilakukan secara langsung ke suatu instansi atau suatu perusahaan gitu. Dengan adanya kegiatan KP ini mampu memberikan pengalaman, mengasah keahlian dan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja gitu. Lalu apa sih kalau tadi itu kan KP internship itu adalah banyak dilakukan pada tahun ini, yaitu program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang merupakan program yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan bekal masuk dunia kerja gitu. Terus aku join nih kak. Terus aku mau tahu dong spill-spillan mata kuliah kalau buat di biomedis ini gimana. Nah, jadi kalau misalnya buat semester 1 ada beberapa matkul, yaitu karena kita kan di semester 1 semester 2 itu kita akan menjalani TPB itu tahap pembelajaran awal. Jadi kita masih mata kuliah dasar gitu. Jadi semester 1 kita bakalan belajar bahasa Indonesia tentunya, PKS atau pengenalan komputer software yang pertama, lalu biologi dasar, fisika dasar 1, kimia dasar 1, lalu matematika dasar 1. Lalu yang buat semester 2 kita akan belajar LHS yaitu lingkungan hidup Sumatera, lalu olahraga, pengenalan PKS atau pengenalan komputer dan software 2, dasar perencanaan teknik biomedis. Jadi kita di semester 2 ini udah menyentuh prodi, yaitu tapi masih DPTB, yaitu dasar perencanaan teknik biomedis. Lalu kelima yaitu fisika dasar 2, keenam kimia dasar 2, lalu ke-7 matematika dasar 2. Buat semester 3 terdapat bahasa Inggris, agama, anatomi, tapi sebenarnya lebih
Ya kayak gitu lah. Lalu yang ketiga terdapat bahasa Inggris, agama, anatomi dan fisiologi, biokimia, rangkaian elektrik, probabilitas dan statistika, matematika, teknik 1, pemrograman komputer, lalu praktikum teknik biomedis 1. Lalu buat semester 4 kita akan dihadapi oleh beberapa matkul yaitu kewarganegaraan atau PKN, anatomi fisiologi 2, biologi sel dan molekul, sinyal sistem dan kendali, matematika teknik 2, biomaterial, biomekanika, praktikum teknik biomedis 2 dan elektronika. Lalu buat semester 5 kita akan dihadapi oleh Pancasila, KKN. Jadi kita semester 5 ini udah KKN nih gitu. Lalu pengelolaan sinyal biomedis, pemodelan sistem fisiologi, rekayasa sel dan jaringan, sistem digital dan lalu instrumentasi biomedis, lalu praktikum teknik biomedis 2. Nah buat semester 6 dan 7 kita itu bakal disuruh milih kita mau yang buat instrumentasi atau biomaterial nih, kita disuruh pilih. Nah buat yang milih instrumentasi, jadi kita disuruh pilih ada beberapa materi yaitu studium general, kerja praktek, tentunya KP itu tadi kerja praktek, lalu sistem mikro elektromekanika, mekanika, lalu pencitraan biomedis, biosensor, fisika medis, perancangan sistem biomedis 1, praktikum teknik biomedis 5, 6, 7, 4. Lalu buat yang biomaterial yaitu ada studium general, tentunya kerja praktek, sistem mikro elektromekanika, biomaterial 2, fenomena transfer biomedis, pengantar biofabrikasi, perancangan sistem biomedis 1, lalu praktikum teknik biomedis 4. Lalu buat semester 7 kita juga disuruh milih yaitu yang pertama buat instrumentasi, sistem informasi kesehatan elektronik, rekayasa rehabilitas, terapi terpadu citra, pencitraan biomedis kelanjutan, bermodelasi saraf, lalu pengembangan produk biomedis, lalu perancangan sistem biomedis 2. Buat yang biomaterial ada rekayasa dan bioregenerasi, organ buatan, kompatibilitas, mekanobiologi, pengembangan praktik biomedis, perancangan sistem biomedis 2. Lalu buat semester 8 kita sudah pasti mengerjakan tugas akhir, manajemen teknologi kesehatan, K3 dan AMDAL, lalu etika profesi teknik biomedis gitu. Ada dan tentunya di beberapa prestasi yang nilai teknik biomedis karena yang pertama tuh banyak ya. Ada beberapa ya, capek kalau masih jelas sih di PPKN ada gini mana sih ya pokoknya inilah ya prestasinya nggak jelas ya. Nah pokoknya kayak gitu lah. Udah besok kayak tugasnya capek. Ini tuh mati lampu banget loh, mau panas lagi kan, terus aku gabut. Terus aku belum ngerjain tugas ini juga, tugas apa sih namanya, kader ya guys. Semester 3 ini sangatlah berat, makanya kita butuh ayang. Saya nggak punya ayang ya, punya nggak ya, nggak punya nih. Ya kemarin aku juga baru beli Liptin baru, Baran Bliss, tapi aku belinya di Medan, Baran Bliss. Mungkin ini emang gak tahan lama ya, tapi menurut aku worth it karena dengan harganya yang 65.000 ini tuh worth it buat beli karena gelatin gitu, mirip Implora. Nah tapi Implora tuh bikin kering. Nah Baran Bliss ini selama yang aku pakai bibir aku ini kan kering kan ya. Nah jadi tapi sama pakai Baran Bliss itu kayak bagus aja. Ini obatku nih kebas ya guys. Jadi sekian dulu dari latihan buat besok dan doain supaya besok sukses ya. Oh iya kita mau belajar pakai jilbabnya besok. Aduh udah banget aja. Tarang, jadi ini jilbabnya Shanda pinjam karena cuma dia yang punya pasmina hitam, yang lainnya tuh punyanya yang pliskat itu loh, dan aku gak cocok pakai itu. Oh iya aku baru potong poni jadi harus pakai ini ya sih. Udah banget demi Allah. Jadi aku pakai ini biar ngejepit poni aku.